MJ Listeners, ajang The Papandayan International Online Jazz Competition ini telah selesai digelar setelah melalui proses penyeleksian yang ketat dan didukung dengan pengemasan pertunjukan yang apik berupa komposisi, konsep musik yang kreatif, dan juga elemen-elemen kejutan oleh para peserta. Juri memutuskan para pemenangnya. Nah, pemenang ketiga untuk kategori Jazz Warrior, Guernica, band asal Jakarta yang digawangi oleh Rainer James Andrian. Dan kemudian ada pemenang kedua, Eastside Jazz Initiative. Dan pemenang pertama jatuh kepada To The Band, band asal Bandung yang pada tahun lalu ini juga masuk sebagai semifinalis. Sebagai finalis maksud saya. Dan kita akan berbincang dan kulik lebih dalam dengan pemenang pertama yaitu To The Band. Dan sudah ada John Amadeo yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat sore Mas John. Sore. Kedengeran? Iya. Terima kasih sudah bergabung. Pertama-tama congratulations karena telah memenangkan ajang ini, padahal tahun sebelumnya sudah masuk sebagai finalis tapi beruntungnya mendapatkan posisi winernya di tahun ini. Boleh diceritain Mas John awal-awal terbentuknya To The Band ini seperti apa sih dan kemudian bisa ikutan The Papandayan Jazz Competition? Iya, jadi itu awalnya kan jadi yang sebelumnya tuh kan kita sempat ikutan juga tuh tahun 2021 lomba jazz juga. Nah, jadi sebelumnya tuh itu tuh saya sempat ketemu temen lah di kampus gitu. Jadi sebenarnya yang To The Band ini tuh sebelumnya personil-personilnya bukan yang ini. Jadi teman saya ini yang kampus tuh saya minta rekomendasi sama teman saya yang Pram, yang main bass. Jadi yang bassis itu kan teman kampus saya. Jadi saya minta rekomendasi ada teman yang kayak bisa jago keyboard atau gitar atau sakso gitu. Jadi saya kenal yang pemain sakso gitar itu dari yang bassis yang saya itu yang si Pram ini yang pemain basisnya ini. Terus kalau pemain keyboardnya ini sebenarnya saya udah kenal dari sosial media lah. Saya kenal pemain keyboardnya ini yang bernama Alif ini, saya kenal dari sosial media. Jadi kita terbentuknya si To The Band ini tuh gara-gara lomba yang tahun 2021 itu. Sebenarnya gitu sih. Baik. Nah, kemudian bisa ikutan The Papandayan Jazz Competition jadi pemenang. Ah, ini sebenarnya nyangka nggak atau expect nggak jadi pemenang? Apalagi ini second trial ya, percobaan kedua ya? Iya. Sebenarnya enggak sih, soalnya jujur pas tahun 2021 kemarin itu kita kan emang agak mungkin sebagian dari kita ada yang kayak agak hektik, maksudnya agak mepet gitu, jadi kayak persiapan juga kurang sih sebenarnya kalau menurut saya. Sampai kan jadi kita 2021 tuh cuma sampai semifinal kan. Terus ya untungnya sih puji-Tuhannya pas di tahun 2022 ini ya menang sih, nggak nyangka, soalnya ya kalau tahun 2022 ini kan sebenarnya saya mikirnya kayak persiapan sih oke lah gitu. Nggak persiapan juga, maksudnya menurut saya cukup matang deh kalau tahun ini. Terus juga kayak saingannya juga sih berat-berat juga gitu, nggak hampir nggak ada bedanya sama tahun lalu. Jadi ya kayak pas ya ada pengumuman juara satu ya agak kaget juga sebenarnya. Nggak nyangka ya, tapi mungkin karena sudah ada background pernah ikut yang sebelumnya, jadi mentalnya mungkin sudah lebih terpupuk lagi dan mungkin ketika ikutan tahun ini jadinya jauh lebih siap dibanding sebelumnya dan akhirnya bisa menang. Tapi kalau Mas John menilai sendiri, kira-kira apa sih yang bikin To The Band ini unggul sehingga kemarin bisa menang dari peserta-peserta lain? Itu dari sisi apanya? Karena pasti yang ikut ke sana kan juga keren-keren kan kemarin. Dari sisi apanya kalau kemarin sih yang babak final, maksudnya final gitu ya, itu kan penilaiannya kalau nggak salah tuh karya sendiri, maksudnya karya ori gitu. Itu sih menurut saya sih penilaian dari karya sih kayaknya mah. Kalau yang kemarin itu. Dan itu juga sebenarnya karya ini juga maksudnya nggak hanya, jadi kayak
kita kerja bareng-bareng sih, tapi sebenarnya karya ini tuh dibuat sama teman saya yang pemain sakso itu, yang Ricky itu. Jadi itu sebenarnya ya karya dia, tapi kita bantu juga gitu. Oke, tapi ini menggelitik saya di era zaman sekarang musik itu sudah futuristik, kemudian banyak EDM misalnya lagi ngetren begitu kan. Ya, Tapi teman-teman To The Band ini stick dengan jazz. Kenapa sih iya. cinta banget sama jazz sampai akhirnya ikut kompetisi-kompetisi semacam ini dan terus berkarya di genre musik jazz? Hmm. Eh, Kenapa ya? Karena kalau anak muda tuh kan anak muda kayak sekarang-sekarang gini kan kebanyakan itu mereka suka yang lebih improve gitu kan. Maksudnya kayak lebih lebih explore, karena kalau menurut saya kalau musik jazz itu kayak ya musik jazz itu kebanyakan kalau yang saya dapat, yang saya pahami ya itu musik jazz itu apa ya, banyak improve, bisa berekspresi gitu, lebih berekspresi sih dalam bermusik kalau menurut saya. Baik. Sebenarnya kalau di zaman sekarang. Oke. Tapi kalau kalian sendiri To The Band ini udah punya single belum sih? Nah, jadi semenjak semenjak kita mainin karya itu pas babak final, ya saya mikir sama temen-temen kayaknya sih bisa juga gitu kan karyanya, maksudnya kayak entah masuk Spotify atau apa, tapi ya rencananya sih ini masih rencana sebenarnya. Jadi sebenarnya belum 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 apa ya, belum dimasukin ke platform manapun gitulah. Tapi masih rencananya karyanya kayaknya bakal di-upload atau di-publish gitulah. Oke, tapi kalau musisi pasti kan punya referensi atau punya role model biasanya. Nah, kalau untuk To The Band sendiri, siapa sih musisi jazz misalnya di Indonesia atau di luar negeri yang benar-benar menginspirasi kalian gitu? Hmm, Musisi jazz ya. Kalau sekarang sih, maksudnya yang inspirasi To The Band ya? Ya, betul, yang menginspirasi kalian dan karya-karya kalian tuh selama ini siapa sih? Musiknya misalnya. Musik ya, musik. eh Paling ya kalau yang luar ya, mungkin yang luar yang paling terkenal sih paling kayak Korea. Hmm. Iya yang gitu. Terus kalau Indo siapa ya? Kalau Indo ya Indra Lesmana misalnya atau Barry ya bisa aja Indra Kumahua Lesmani, atau ya Indra Andin, Lesmana bisa. ya kan? Iya kita ke arah-arah situ sih sebenarnya. Oke. Nah, kalian tuh sering manggung-manggung juga nggak di acara-acara begitu misalnya? Kalau acara eh kalau acara kalau nggak salah tahun 2021 tahun 2022 kemarin yang sempat itu bukan TV Jazz, apa ya namanya? Oh, Jazz Goes to Campus, cuman waktu itu gara-gara ada, sebenarnya awalnya mau offline, cuman gara-gara lagi ada apa ya? Lagi ada COVID lagi naik-naiknya, jadi online sih. Terus ya kemarin pertama kalinya sih manggung bareng tuh, itu di acara media Indonesia yang ulang tahun itu. Ulang tahun media Indonesia. Oh, Iya. iya iya. Itu baru kemarin tuh. Berarti sempat Pertama kalinya mampir juga manggung ke bareng. studio ya, ke kantor Metro TV, Media Iya. Indonesia, medcom.id untuk ngelihat secara langsung ya. Oke. Iya. Nah, apa sih sebenarnya kepuasan teman-teman dari To The Band ketika bisa menampilkan musik jazz? Biasanya apa yang ingin di-achieve atau yang dicapai ketika teman-teman tampil membawakan musik jazz? Apakah hanya sekedar oh ya udah kami pengen tampil aja, atau mungkin punya cita-cita yang lebih besar, oh kami tampil karena kami pengen supaya dapat rekognisi, atau punya misi lain misalnya ingin merakyatkan musik jazz di kalangan anak muda, atau apa sebenarnya? Iya, itu juga sih, ingin merakyatnya musik jazz kalau anak muda, terus sama kita juga kayak mungkin ini juga bisa apa ya? eh Ngebuka, maksudnya bisa menambah ya link gitu, membuka panggung-panggung lainnya gitu buat kita. Mm-mm. Tapi kalau Ya menurut buat kalian kami. sendiri memang anak muda zaman sekarang tuh terhadap jazz minatnya Hmm? atau antusiasnya tuh seperti apa sih? Kalau 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 sebelum-sebelumnya saya kurang tahu sih. Cuman kalau sekarang ya kalau sekarang sih anak muda yang jazz makin, maksudnya mereka lebih apa ya namanya, lebih
lebih antusiasnya lebih tinggi, maksudnya kayak mereka lebih banyak yang minat sama musik jazz sih kalau menurut saya sekarang ya. Mhm. Ya walaupun belum tentu semua anak muda sih yang kayak gitu, cuman ya mudah-mudahan dengan ini ya banyak anak muda lah maksudnya, atau kita bisa menginspirasi banyak anak muda di Indonesia. Ya, semoga makin banyak anak Iya. muda yang benar-benar ngedengerin musik jazz dan menikmati alunan melodi mahal dari musik jazz. Nah, Iya. untuk personilnya existing sampai sekarang, mungkin kan para pendengar atau MJ listeners ini pengen tahu sebenarnya siapa-siapa aja sih punggawa-punggawanya dari To The Band ini. Boleh nggak diperkenalkan? Boleh boleh. Kalau saya sendiri kan saya John itu main drum, megang drum. Terus Alif tuh yang main keyboard. Kalau Pram yang main bass, Steven yang gitar, Ricky yang main saxophone. Oke. Jadi kalian kurang lebih ada 5 orang ya tadi ya kalau nggak Ada salah. 5 orang. 5 Iya, orang. betul. Nah, terus kalau misalnya kalian lagi proses latihan gitu, itu tuh biasanya kalian tuh emang udah ngeset lagu-lagu yang ingin kalian latihan atau misalnya kalian ada timetable-nya gitu. Oh, hari ini latihannya harus ini. Atau seperti apa biasanya kalau rutinitas kalian latihan kalian tuh? Latihan kita yang pastinya sih sebelum kita latihan kita tentuin dulu kan kayak materinya seperti apa. Kita bahas dulu, terus sampai kita udah di tempat latihan ya kita coba dulu, terus kita evaluasi lagi ininya gimana, terus kita latihan lagi sampai lancar sih sebenarnya. Sampai kan ya band tuh kan harus maksudnya apa ya, lebih harus kompak, harus nyatu gitu kan. Mhm. Ya kita latih terus sampai kita ya chemistry-nya dapet gitu. Nah, untuk bikin chemistry 5 kepala ini kan pasti kan susah-susah gampang ya, karena kalian Iya. band, ada banyak orang, ada banyak kepala, banyak intuisi, banyak idealisme. Bener. Pernah nggak sih misalnya ada pendapat-pendapat yang berbeda ketika misalnya ngeracik lagu atau ngeracik aransemen, tiba-tiba enggak, gue maunya gini atau gue maunya kayak gini. Pernah nggak hal itu terjadi dan gimana tuh cara kalian sampai akhirnya deal dan setuju sama satu aransemen yang sama atau satu produk karya yang sama? Hmm, Kalau itu sih pasti ada ya. Cuman ya ya mungkin kita nggak, ya maksudnya kita bawa santai aja, maksudnya waktu kita ngasih pendapat-pendapat. Jadi ya kalau misalnya itu sih kayak waktu itu sempat pernah tuh kita coba lagunya, terus ada yang ya ada salah satu dari kita misalnya kayaknya nggak cocok nih, atau mungkin kayaknya kita ubah bagian sini, kita gitu-gituin aja sih, kita coba tiap-tiap pendapat dari ya masing-masing pendapat gitu, kita coba terus sampai sampai kita nemu yang cocok aja sebenarnya, kita gitu-gitu sih kebanyakannya. Oke. Terakhir nih, Mas John, kira-kira mimpi besar dari To The Bone tuh apa sih? Tampil di mana gitu misalnya, atau mungkin punya karya yang kayak gimana yang kalian impikan atau apa deh, terserah. Apa mimpi besar yang kalian pengen achieve bersama setelah The Papandayan Jazz kemarin kalian berhasil jadi juaranya? Ya, mimpi kita sih sebenarnya ya pengen punya karya, jelas itu sih, pengen punya karya sendiri, punya ya single atau album, terus sama apa ya, pengen lebih serius lagi sama bandnya, soalnya kan agak sayang juga, maksudnya bandnya cuman apa ya namanya ya, aktifnya tuh hanya lomba atau event gitu kan, hanya sayang banget ya, pengen lebih fokus, lebih sering ketemu, lebih sering main bareng supaya chemistry-nya lebih dapat lagi. Terus ingin ya kalau masalah manggung ya manggung Java Jazz atau di mana event-event jazz yang ya di luar atau di Indo, itu sih lebih ke situ, arah-arah situ. Nah, kita doakan semoga setelah kemarin menang dari The Papandayan Jazz Competition ini bisa membuka pintu-pintu lainnya supaya Amin. To The Band ini benar-benar bisa merakyatkan tadi musik jazz tadi. Terakhir Amin, sekali amin. singkat saja, apa Boleh, nih Mas John untuk pesannya untuk para pencinta musik jazz, terutama untuk anak-anak muda, kira-kira apa yang pengen disampaikan? Pesannya ya, iya kalau untuk pecinta untuk anak muda pencinta musik jazz, paling pesannya ya apa ya, jangan
ya terus inilah, terus explore, jangan pernah berhenti bermain musik, atau terus apa namanya, terus banyak improve, atau bukan banyak improve, tapi terus banyak explore sih, lebih Explore, banyak ya. explore, ya lebih banyak explore lah. Nah, Explore, nambah referensi, banyak dan menambah juga referensi. pastinya membuat bangga ya musisi-musisi jazz Indonesia nantinya tidak hanya secara nasional tapi juga di internasional. Amin, banyak talent-talent baru dari Iya, amin, Indonesia amin. termasuk juga nanti To The Band. Terima kasih Amin. Mas Ya. John telah bergabung bersama kami. Sekali Sama-sama, lagi Kak. congratulations atas prestasinya Thank you. kemarin, semoga semakin merakyatkan musik jazz di Hmm. telinga pendengar para pecinta Iya. musik Indonesia. Terima kasih Mas John telah bergabung bersama Ya. kami. Thank you, Kak.